Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang usul fikih. Materi kajiannya tentang hukum syara. Nah, di dalam hukum syara nanti sendiri akan dibahas terkait apa itu hukum syara. Selanjutnya ada pembagian hukum syara, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, selanjutnya juga akan dibahas tentang hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih, serta baik dan buruk ditinjau dari kajian usul fikih. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Muhammadul Albab dari kelompok 5. Juga ada teman saya Lailatun Najihah dan Siti Ilma. Tak lupa juga Bapak dosen yang saya hormati, Bapak Gufron. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami kepada kelas hukum keluarga Islam kelas B. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang hukum syara itu sendiri. Apa sih hukum syara itu? Secara bahasa, hukum syara memiliki arti mencegah atau memutuskan. Secara istilah, hukum syara memiliki arti khitab Allah atau kalam Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa iktida, yaitu perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan. Tahyir, kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Atau wad'i, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani. Nah, jadi itu pengertian hukum syara secara istilah. Nah, hukum syara itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah atau larangan atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Nah, hukum taklifi sendiri dibagi menjadi 5, yaitu ada wajib, nadab, tahrim, karoha, dan ibahah. Nah, akan kita bahas pengertiannya. Ijab yaitu mewajibkan atau ayat atau hadis yang dalam bentuk perintah mengharuskan untuk melakukan suatu perbuatan. Nadab, anjuran untuk melakukan, yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, selanjutnya ada tahrim, yaitu melarang, yaitu ayat atau hadis yang secara pasti memerintahkan untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau melarang melakukan suatu perbuatan. Yang selanjutnya ada karoha, yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Nah, ibahah yaitu ayat atau hadis yang memberi pilihan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Nah, selanjutnya pembahasan tentang pembagian hukum taklifi secara pelaksanaannya, tuntutan pelaksanaannya atau tuntutan pengerjaannya. Nah, kalau ijab, nadab, tahrim, karoha, ibahah itu khitab tentang yang harus dilaksanakan. Kalau ini tentang pelaksanaannya yang dikenai hukum. Nah, itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu menurut mayoritas ulama. Kalau Imam Hanafi memiliki pendapat sendiri, yaitu ijab itu dibagi menjadi 2. Ada yang wajib, ada yang fardu. Nah, bagaimana ketentuannya? Tuntutan mengerjakan secara pasti yang ditetapkan melalui dalil-dalil yang qat'i itu disebut fardu. Nah, kalau dalil yang menetapkannya bersifat tidak pasti atau zonni itu wajib. Nah, itu menurut Imam Abu Hanafi. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang hukum wad'i, yaitu hukum wad'i adalah ketentuan yang ditetapkan Allah tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu. Nah, pembagian hukum wad'i ada 7, yaitu sebab, syarat, mani, sah, batal, azimah, dan rukso. Yang pertama, sebab yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi sebab terjadinya hukum taklifi. Syarat, sesuatu yang ditetapkan oleh pembuat hukum menjadi syarat terdapatnya hukum taklifi. Mani', sesuatu yang dijadikan pembuat hukum sebagai penghalang berlangsungnya hukum taklifi. Sah, akibat hukum dari suatu perbuatan taklifi yang sudah berlaku padanya sebab sudah terpenuhinya syarat-syarat dan telah terhindar dari segala mani'.
batal akibat dari suatu perbuatan taklifi yang tidak memenuhi sebab dan tidak memenuhi syarat, atau terpenuhinya syarat dan sebab tetapi terhalang oleh mani, ada sesuatu yang menghalanginya. Selanjutnya ada azimah, yaitu pelaksanaan hukum taklifi berdasarkan dalil umum tanpa memandang kepada keadaan mukallaf yang melaksanakannya. Selanjutnya ada rukhsah, yaitu pelaksanaan hukum taklifi berdasarkan dalil yang khusus sebagai pengecualian dari dalil umum karena keadaan tertentu. Nah, adanya hukum wati ini sebagai pendukung adanya hukum taklifi, yaitu misalnya tenggelamnya matahari disebut sebagai sebab adanya hukum taklifi, yaitu kewajiban mengerjakan sholat maghrib, atau adanya wudhu menjadi syarat sebagai adanya perbuatan sholat, atau adanya haid akan menjadi penghalang terhadap perbuatan sholat dan puasa bagi wanita. Nah, pembahasan selanjutnya adalah hakim. Hakim secara bahasa adalah orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, kata hakim dipakai sebagai orang yang memutuskan hukum di pengadilan, yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian usul fikih, kata hakim di sini berarti pihak penentu atau pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul fikih sepakat bahwa yang menjadi sumber hukum atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah. Jadi di sini hakim adalah Allah. Selanjutnya akan dibahas tentang mahkum fih atau objek hukum. Mahkum fih ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Yang disebut mahkum fih atau objek hukum yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syara'. Objek hukum adalah perbuatan itu sendiri. Hukum itu berlaku pada perbuatan, bukan pada zatnya. Misalnya ini ya, daging babi. Pada daging babi itu tidak berlaku hukum, baik suruhan, baik perintah atau larangan. Berlakunya hukum pada daging babi itu adalah hukum larangan pada perbuatan memakannya. Jadi pada perbuatan memakan, bukan karena zatnya daging babi tersebut. Nah, syarat-syarat mahkum fih yaitu yang pertama, perbuatan itu sah dan jelas adanya, tidak mungkin memberatkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, perbuatan itu diketahui secara pasti oleh mukallaf bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang. Di sini yang berwenang adalah Allah dan Rasulullah. Nah, yang kedua, yang terakhir, yang ketiga, perbuatan itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh mukallaf dan berada dalam kemampuannya untuk melakukan. Jadi ada ambang batas untuk melakukannya. Pembahasan selanjutnya terkait mahkum alaih atau subjek hukum. Subjek hukum itu disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum, atau mahkum alaih yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Mahkum alaih ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Nah, syarat-syarat menjadi mahkum alaih adalah orang tersebut mampu memahami dalil-dalil taklifi dengan sendirinya atau dengan perantara orang lain. Nah, yang kedua adalah orang tersebut ahli atau cakap hukum bagi yang ditaklifkan kepadanya. Ahli di sini berarti layak atau memiliki kepantasan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, kecakapan ini dibagi menjadi dua. Ada ahliyah al-wujub, ada ahliyah al-ada. Ahliyah wujub yaitu kecakapan untuk dikenai hukum, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Ahliyah ada atau kecakapan untuk menjalankan hukum, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Nah, selanjutnya pembahasan terkait baik dan buruk ditinjau dari kajian usul fikih. Baik
adalah khitab atau titah yang menuntut untuk mengerjakan atau memberi pilihan antara mengerjakan atau tidak mengerjakan, sehingga mencakup ijab, nadab, dan ibaha. Sedangkan buruk adalah khitab yang menuntut untuk meninggalkan, sehingga mencakup tahrim dan karoha. Jadi perbuatan ditinjau dari segi ini ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Sekian presentasi tentang penjelasan hukum syarak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.